Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 dengan anggota yang pertama ada Debbie Amalia Putri, yang kedua saya sendiri Ajeng Ilham Pamungkas, dan yang ketiga Ulim Fatma Sa'diyah. Kami dari kelompok 6 akan membahas mengenai penalaran matematis. Adapun materi yang akan kami bahas terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah pengertian penalaran matematis, yang kedua indikator-indikator penalaran matematis, dan yang ketiga contoh-contoh soal penalaran matematis. Materi yang pertama yaitu mengenai pengertian penalaran matematis. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, penalaran berasal dari kata dasar nalar yang memiliki arti aktivitas yang memungkinkan seseorang berpikir logis. Sedangkan penalaran diartikan sebagai cara dalam menggunakan nalar atau cara berpikir yang logis. Menurut sumber yang sama, penalaran dapat juga bermakna mengembangkan atau mengendalikan sesuatu dengan nalar, bukan dengan perasaan ataupun pengalaman dalam mengembangkan pikiran dari beberapa fakta atau prinsip. Sedangkan kata matematis ini bersangkutan dengan matematika atau bersifat matematika. Leksikal. Menurut Kamus Merriam-Webster, penalaran berarti proses berpikir mengenai sesuatu dengan cara yang logis sebagai kemampuan pikiran untuk berpikir dan memahami hal-hal dalam cara yang logis. Sedangkan kata matematis berhubungan dengan matematika, sehingga secara leksikal dapat diartikan bahwa penalaran matematis adalah proses berpikir tentang hal-hal yang berhubungan dengan matematika dengan cara yang logis untuk membentuk suatu kesimpulan. Terdapat beberapa pendapat mengenai penalaran matematis yang diungkapkan oleh para ahli. Yang pertama ada Adams. Beliau mengungkapkan bahwa matematika diibaratkan seperti membaca, yang merupakan keterampilan yang penting dalam kehidupan sehari-hari. Penalaran matematika adalah sesuatu yang dilakukan oleh semua orang, baik dari perhitungan yang sederhana sampai yang rumit dengan penalaran yang sangat bervariasi. Yang kedua, Dustin. Beliau mengungkapkan bahwa ada dua cara berbeda yang dilakukan seseorang dalam menggunakan matematika. Dalam menghadapi masalah standar, mereka menerapkan formula atau prosedur yang digunakan untuk memecahkan masalah-masalah sederhana. Sedangkan dalam menghadapi masalah-masalah yang rumit, mereka menggunakan strategi dalam matematika, seperti mencari pola, penalaran dengan analogi, generalisasi, dan menyederhanakan, serta mengeksplorasi kasus-kasus tertentu untuk menghilangkan detail yang tidak relevan. Yang ketiga, menurut Permana dan Sumarno, mereka mengungkapkan penalaran merupakan proses berpikir dalam hal penarikan kesimpulan. Penalaran merupakan hal yang sangat penting sesuai dengan perannya, yaitu sebagai kemampuan dasar. Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa penalaran dan pembuktian dalam matematika merupakan cara yang efektif untuk mengembangkan dan mengekspresikan wawasan mengenai berbagai fenomena yang ada. Orang yang berpikir analitis akan cenderung mencatat pola, struktur, atau keteraturan pada situasi di dunia nyata dan benda-benda simbolis dan membuktikan dugaannya. Materi yang selanjutnya yaitu indikator penalaran matematis. Di sini disebutkan beberapa indikator penalaran matematis. Yang pertama ada menurut Sumarmo, yang kedua Peraturan Dirjen Dikdasmen Depdiknas nomor 506 tahun 2004. Kemudian yang ketiga ada indikator penalaran matematis menurut Sulistiyawati,
Dan yang keempat, indikator penalaran matematis menurut Herman. Indikator penalaran matematis menurut Sumarmo. Yang pertama, yaitu menarik kesimpulan logis. Yang kedua, memberikan penjelasan dengan model, fakta, sifat-sifat, dan hubungan. Yang ketiga, memperkirakan jawaban dan proses solusi. Yang keempat, menggunakan pola dan hubungan untuk menganalisis situasi matematis. Yang kelima, menyusun dan mengkaji konjektur. Yang keenam, merumuskan lawan mengikuti aturan inferensi, memeriksa validitas argumen. Yang ketujuh, menyusun argumen yang valid. Yang kedelapan, menyusun pembuktian langsung, tak langsung, dan menggunakan induksi matematis. Selanjutnya, indikator siswa yang memiliki kemampuan penalaran matematis sesuai dengan penjelasan teknis peraturan Dirjen Dikdasmen Diknas nomor 506 tahun 2004 tentang rapor antara lain jika siswa mampu: yang pertama, mengajukan dugaan; kedua, melakukan manipulasi matematika; yang ketiga, menarik kesimpulan, menyusun bukti, memberikan alasan atau bukti terhadap kebenaran solusi; yang keempat, menarik kesimpulan dari pernyataan; yang kelima, memeriksa kesahihan suatu argumen; yang keenam, menemukan pola atau sifat dari gejala matematis untuk membuat generalisasi. Yang ketiga, indikator penalaran matematis menurut Sulistyowati. Yang pertama adalah memperkirakan jawaban dan proses solusi. Yang kedua, menganalisis pernyataan-pernyataan dan memberikan penjelasan atau alasan yang dapat mendukung atau bertolak belakang. Yang ketiga, mempertimbangkan validasi dari argumen yang menggunakan berpikir deduktif atau induktif. Yang terakhir, menggunakan data yang mendukung untuk menjelaskan mengapa cara yang digunakan serta jawaban adalah benar, dan memberikan jawaban penjelasan dengan menggunakan model, fakta, sifat-sifat, dan juga hubungan. Yang keempat adalah indikator penalaran matematis menurut Herman. Yang pertama, menarik kesimpulan dari suatu data. Yang kedua, mengeneralisasi dan menarik kesimpulan umum dari pola, data, atau proses. Yang ketiga, menganalogikan suatu permasalahan. Yang keempat, memperkirakan suatu model. Yang kelima, menjelaskan penyelesaian dari sebuah masalah. Selanjutnya, menggunakan pola hubungan untuk menganalisis dan menyusun konjektur. Yang terakhir, transduktif atau menarik kesimpulan khusus dari satu kasus dan diterapkan untuk kasus yang lainnya. Selanjutnya adalah contoh soal penalaran matematis. Disajikan sebuah tabel daftar barang pesanan pada bulan November 2018 dari sebuah perusahaan makanan PT Nagitos. Disajikan pertanyaan, harga biskuit adalah 1.000 per bungkus dan keripik singkong adalah 700 per bungkus. Dengan soal, tentukan penyelesaian SPLDF yang diperoleh dengan menggunakan perkalian matriks dengan matriks. Berapa total pemasukan yang diperoleh perusahaan tersebut pada bulan November 2018? Dan juga yang kedua, jika pada tabel November 2018 jumlah pesanan yang kedua meningkat 3 kali lipat, tentukan berapa banyak total pesanan masing-masing jenis makanan.
Demikian presentasi dari kelompok kami. Apabila banyak kurang dan salah, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.